Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, dengan rahmatnya, dengan izinnya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia dan barakah ini untuk melaksanakan beberapa dari perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita tentunya senantiasa berharap mudah-mudahan amal-amal yang kita laksanakan seluruhnya dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, hamba yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah beliau hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mengkaji kitab As-Sirajul Wahhaj, di mana beliau mengatakan, penulis mengatakan, wa a'taqidu anna Allah Subhanahu al-awwal laisa qablahu syai' wal akhiru laisa ba'dahu syai' wal zahiru laisa fawqahu syai' wal batinu laisa dunahu syai' muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalquhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan pagi hari ini insyaallah kita akan mengenal Allah dengan sebagian nama-namanya yang dikhabarkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hadid ayat yang ketiga, di mana Allah berfirman, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan akan dirinya bahwasanya Allah adalah Al-Awwal, Allah itu Al-Akhir, Allah juga Al-Zahir, Allah juga Al-Batin. Wa huwa, dan ia Allah, bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini mengabarkan akan nama-nama Allah. Ada 4 nama Allah yang disebutkan dalam ayat ini. Allah adalah Al-Awwal, Allah adalah Al-Akhir, Allah adalah Al-Zahir dan Al-Batin. Maknanya apa Bapak Ibu? Makna yang paling pas di dalam asma Allah di sini adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ini tafsir yang paling pas, yang mana ayat
ditafsirkan oleh hadis. Ini juga sering kita sampaikan Bapak Ibu, dalam memahami Al-Quran ada beberapa tahapan. Yang pertama, bagaimana kita memahami Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Ayat-ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau tidak didapatkan, maka Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran ditafsirkan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara fungsi hadis adalah menafsirkan, menjelaskan makna-makna yang masih umum sifatnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita sholat. Bagaimana tata caranya sholat? Secara rinci disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Bagaimana cara menunaikan zakat? Disebutkan tata caranya di dalam hadis. Maka tidak benar kalau orang itu hanya mau merujuk pada Al-Quran dengan alasan kalam Allah hanya Al-Quran, sedangkan hadis adalah kalam Rasul, seorang manusia. Ini salah Bapak Ibu. Karena kita ahli sunnah wal jamaah memiliki prinsip bahwa sumber kita bukan hanya Al-Quran, namun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana hadis terkadang fungsinya menjelaskan hal-hal yang masih umum. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang hadis menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, dan terkadang pula hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Bicara tentang masalah makanan dan minuman yang haram, yang disebutkan dalam Al-Quran terbatas Bapak Ibu. Ada beberapa tambahan tentang makanan-makanan yang tidak boleh dimakan oleh kaum muslimin yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah dan tidak ada di dalam Al-Quran. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan akan nama-nama Allah dalam ayat ini, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sebuah doa. Beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, antal awwalu, engkau adalah al-awwal, yang pertama. Al-awwal, makanya bahasa kita disebut awal itu serapan dari bahasa Arab. Awal, al-awwal yang maha pertama. Allah al-awwal yang maha pertama. Falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu pun yang mendahulimu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan engkaulah Tuhan yang maha akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Wa antal zahir, dan engkau yang maha zahir, falaisa fawqaka syai', dan tidak ada sesuatu apapun yang menutupimu, yang berada di atasmu. Wa antal batinu falaisa dunaka syai', dan engkau yang maha batin, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bawahmu. Iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqri, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nama Allah yang pertama dalam ayat ini adalah Al-Awwal. Allah itu yang maha pertama. Maknanya apa Bapak Ibu? Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu, yaitu Allah telah ada dan tidak ada yang bersamanya sebelumnya. Ini makna al-awwal. Jadi menjadikan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala wujudnya itu tidak seperti wujud kita. Kalau wujud kita itu didahului dengan al-adamiyah, ketidakadaan. Kalau Allah Rabb kita yang kita sembah, yang kita agungkan, kita rukuk dan sujud kepadanya, keberadaan Allah ada sejak dahulu sebelum sesuatu itu ada. Maka al-awwal di sini ini adalah istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an
Kalau orang-orang yang datang kemudian, ya orang-orang datang kemudian, yaitu kemudian setelah 3 generasi awal, menyebutnya dengan istilah qadim gitu ya Pak, atau azali. Namun maksudnya ya sama. Allah itu al-awwal, Allah itu yang maha pertama, tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah wal akhir. Artinya al-akhir di sini laisa ba'dahu syai'. Allah itu al-akhir dan tidak ada sesuatu pun setelahnya. Jadi Allah al-awwal, Allah juga al-akhir, Allah yang maha kekal. Tidak ada sesuatu pun yang kekal bersama Allah kecuali dengan izinnya. Nah, di sini Bapak Ibu, makanya sifat makhluk itu aslinya tidak ada yang kekal. Andaikan ada yang kekal, maka kekekalan itu karena izin Allah. Sebagaimana khabar dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara makhluk Allah yang kekal dengan izinnya adalah surga dan neraka serta para penghuninya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak kekal. Ternyata akhirat itu tidak kekal. Karena mengambil satu dalil, ya, mengambil satu dalil bahwa yang kekal itu hanya Allah, hanya wajah Allah yang mulia. Selain itu tidak kekal. Padahal kalau kita lihat dalil-dalil yang lain terkait dengan surga dan neraka, maka sungguh surga dan neraka adalah di antara makhluk Allah yang ditakdirkan bersifat kekal dengan izinnya. Jadi surga dan neraka itu kekal. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada sebagian kalangan yang menyatakan tidak kekal. Ada juga yang menyatakan bahwasanya yang tidak kekal itu adalah nanti gerakan para penduduk surga dan neraka. Penduduk surga itu satu masa ketika Allah mengizinkan, menghendaki, maka mereka nanti akan berhenti dari pergerakannya, tidak bergerak. Ketika mereka sedang makan maka berhenti dalam satu keadaan. Tetapi pernyataan dan keyakinan ini adalah pernyataan serta keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah wal akhir, tidak ada sesuatu setelahnya. Memang Allah itu kekal, bukan berarti Allah itu kemudian tidak ada dan sesuatu setelahnya memang tidak ada, bukan seperti itu. Al-akhir, Allah yang maha akhir, tidak ada sesuatu setelahnya. Allah maha kekal, Allah maha kekal, dan tidak ada dari kalangan hambanya yang kekal kecuali dengan izinnya. Di antaranya adalah surga dan neraka serta para penghuninya. Ini keyakinan kita ya Pak, ya, keyakinan kita kekal selama-lamanya. Kalau kita diizinkan oleh Allah masuk surga, kita akan menikmati surga itu kekal di dalamnya. Orang-orang kafir kalau masuk neraka, ya kita yakin orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir sudah sampai risalah kepada mereka di dunia, mereka masuk neraka kekal di dalamnya. Ini sebagai balasan Allah. Mungkin ada sebagian orang bertanya, Ustadz, itu orang-orang mukmin ketika di dunia, sebagaimana juga orang-orang kafir pada saat di dunia. Orang beriman beramal saleh. Orang-orang kafir mereka tidak mau beriman, umur mereka terbatas. Kita dan mereka orang kafir terbatas Bapak Ibu. Tapi balasan Allah, kenapa dengan nikmat dan siksa yang kekal? Sebagian para ulama menjelaskan karena ini tergantung pada niatnya Pak. Maka niat itu bukan hal yang sepele di dalam agama kita. Tanamkan niat sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Niat. Makanya orang mukmin itu bainal hasanatain. Orang mukmin itu di antara dua kebaikan. Hasanatin qad qadhaha, kebaikan yang telah dia laksanakan, wa hasanatin yang tadhiruha, dan kebaikan yang ia tunggu untuk dilaksanakan. Salat subuh sudah dilakukan, kemudian tanamkan pada hati Anda untuk menunggu salat zuhur. Pada masa menunggu ini semuanya kebaikan. Maka kalau kita ditanya kerjaan kita tuh apa sih Pak di dunia ini? Kerjaan kita sholat dan menunggu sholat gitu aja. Kok makan? Ya makan itu mendukung supaya kita bisa sholat. Lah kok kerja juga? Ya kerja itu supaya kita bisa makan, dan makan itu bisa kita ya gunakan sebagai sarana untuk menguatkan tubuh di dalam menjalankan sholat gitu Pak.
Sehingga orang mukmin itu walaupun umurnya 60 tahun atau kurang daripada itu, kalau ditakdir Allah umurnya panjang 1000 tahun, ia pun berniat untuk senantiasa melaksanakan sholat. Makanya kalau masuk surga kekal. Orang kafir mungkin umurnya ada yang tidak panjang, umurnya 30 tahun, mati dalam keadaan kafir, masuk neraka kekal. Kekal itu ya bukan ada hitungannya, kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena niatnya kafir terus, Pak. Di sini barakallahu fikum. Ini semuanya kita serahkan kepada Allah tentunya. Ya beruntung bagi mereka orang-orang yang Allah berikan hidayah, Masya Allah. Tapi barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah wal awal wal akhir. Wujudnya Allah tidak ada yang mendahulunya dari makhluknya. Dan wujudnya Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Inilah bedanya kita dengan Allah. Kita punya sifat hidup, Allah punya sifat hidup, tapi sifat hidupnya Allah berbeda. Makanya ayat kursi itu menjelaskan ya Bapak Ibu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ini pujian yang luar biasa, bukan menetapkan sifat al-hayyu, sifat hidup Allah sebagaimana hidup kita, itu bukan pujian. Karena hidup kita didulai dengan ketidakadaan, nanti mati lagi, setelah mati dibangkitkan oleh Allah, masuk surga, insya Allah kita masuk surga dan kekal dengan izin Allah. Sedangkan Allah dan Allah kekal dengan sifatnya yang abadi. Masya Allah. Dan Allah wal akhir, dan Allah juga yang maha akhir, tidak ada sesuatu setelahnya. Allah yang maha kekal, tidak ada yang kekal dari makhluknya kecuali dengan izinnya. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian nama Allah yang ketiga adalah Al-Dhahir. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha unggul, Allah yang maha atas. Ini juga ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya Allah yang maha tinggi dan tidak membutuhkan tempat, Pak. Ini sering kita ulang, walaupun tentunya dalam hal ini pro kontranya panjang dan tajam. Dalam ayat, dalam beberapa hadis, dalam beberapa ayat juga, tidak satu ayat, bahwa Allah istiwa di atas arsy. Dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi, ibarat kubah yang menutupi makhluk. Ini arsy yang maha tinggi, dan Allah istiwa di atas arsy. Allah yang maha tinggi, Allah yang paling tinggi dan tidak membutuhkan tempat. Jadi ini adalah kabar dari Allah. Rasulullah mengabarkan Allah juga turun ke langit yang paling rendah, ke langit dunia, di setiap sepertiga malam terakhir. Tapi tidak perlu kita bayangkan bagaimana turunnya Allah. Yang turun siapa? Yang dikabarkan Allah. Karena sebagian kalangan mengatakan tidak mungkin Allah turun seperti makhluk saja. Yang dimaksud turun di sini bukan Allah secara zat, tapi rahmatnya, kan gitu, Pak. Tapi sesungguhnya kita harus hati-hati berkomentar tentang Allah. Khawatir kita berkomentar tentang Allah tidak didasari ilmu. Kita sendiri ketika ada orang yang mengeluarkan komentar tentang kita, kalau nggak pas kita tersinggung. Ini Allah, ya apalagi Allah itu adalah zat yang paling tahu akan dirinya. Makanya paling selamat Bapak Ibu, kita mensifati Allah sebagaimana sifat-sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, yang dikabarkan oleh Allah ataupun yang dikabarkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Kita maknai sebagaimana zahir ayat dan hadis, tidak perlu kita maknai dengan makna yang lain. Ya, tidak perlu sulit-sulit maknai sifat-sifat Allah dengan ya sifat yang lain, kita maknai sebagaimana zahirnya. Ini paling mudah dan paling selamat Bapak Ibu. Tapi barakallahu fikum, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha atas. Ya sebagaimana disebutkan dalam beberapa nas, Allah istiwa di atas arsy. Kemudian Allah yang maha al-batin. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di bawahnya. Para ulama menyebutkan bahwa maknanya Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang terbatinkan, tidak ada yang tersembunyikan. Ini maknanya. Dan kemudian dari 4 nama Allah tadi diakhiri ayatnya dengan firman Allah, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Maksudnya 4 nama Allah tadi menunjukkan akan keagungan sifatnya, yaitu Al-Alim yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini pertama harus kita pahami Bapak Ibu, pahami betul.
Syukur-syukur kita hafal nama Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Kita pahami bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kita pahami pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, baik yang kita ucapkan atau yang kita tidak ucapkan, atau sesuatu yang belum terbetik di hati kita. Allah tuh maha tahu. Apa yang belum terucap ya oleh lisan kita dan akan terbetik di hati kita 1 atau 2 jam yang akan mendatang, Allah tuh maha tahu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Makanya konsekuensinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai seorang hamba Allah, di dalam kita beramal soleh, motivasi kita adalah ilmu dan penglihatan serta pengetahuan Allah. Ini motivasi teragung seorang hamba. Makanya capek kalau kita sebagai hamba, ketika kita menghamba kepada Allah, motivasinya pandangan manusia. Ini belum sampai tingkatan khusus Pak. Kalau ada orang semangat, kalau nggak ada orang semangat, seakan-akan dia itu menuduh bahwa ilmu Allah itu cacat, butuh pandangan ya makhluk. Makanya orang mukmin yang paham hakikat Allah, Allah Al-Alim, ini motivasi terbesar. Kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Muzammil di ayat yang terakhir, ketika berbicara tentang satu amaliyah yang luar biasa, yaitu qiyamul lail. Ayatnya dimulai dengan firman Allah, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail. Inna rabbaka ya'lam, Allah itu Rabb kamu mengetahui kalau kamu itu berdiri di malam hari. Ya, ibadah di malam hari, salat malam di rumah biasanya tidak banyak yang melihat, bahkan mungkin pasangan kita tidak melihat Pak. Tapi jangan kemudian kecil hati bahwasanya amal itu tidak ada nilainya. Allah yang melihat, Allah yang menilai, Allah yang mengganjar. Ini makanya bukan hanya kita hafal dengan nama Allah Al-Alim, Al-Alim, pahami maknanya, kemudian resapi betul-betul maknanya sehingga bisa teraplikasi nama Allah dengan keagungan sifatnya pada kehidupan kita, khususnya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf dulu Pak, motivasi terbesar mereka sehingga menjadi hobi mereka yaitu ketika beramal dan tidak dilihat oleh satu pun dari manusia. Ini yang paling disenangi. Paling disenangi. Sampai kalau saya lihat di kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah itu memberikan nasihat, rahasia sukses seseorang hamba. Idfan nafsaka fil khumul. Jadi kuburkanlah dirimu dalam ketidakadaan. Maksudnya apa? Sembunyikan dirimu pada sesuatu yang tidak terkenal pada pandangan hamba. Maksudnya apa? Kita itu sebagai seorang hamba akan mencapai derajat yang tinggi ketika kita mampu menjadikan kita itu tidak penting di hadapan manusia. Artinya apa? Yang paling penting adalah kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sesuatu yang berharga itu tersembunyi. Sampai kemudian para ulama mengatakan bahwasanya orang mukmin itu Bapak Ibu, sifat-sifat orang mukmin itu diibaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an seperti sebuah pohon. Dan pohon itu ditafsir para ulama lah pohon korma, asluha sabit wa far'uha fis sama. Itu apa? Akarnya tertancap kuat ya di dalam tanah, far'uha fis sama. Cabangnya itu menjulang ya, dahannya, cabangnya menjulang ke atas ke langit. Maknanya apa Bapak Ibu? Akarnya tertancap di dalam tanah kuat. Amal-amal intinya itu tidak ada yang melihat. Namun manfaatnya itu bisa dirasakan banyak orang. Ini hakikatnya orang mukmin, masya Allah. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi ini menjadi motivasi kita, bahwasanya penglihatan Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kita beramal soleh tidak ada yang melihat ya tidak masalah. Ya bahkan mereka para salaf itu memberikan nasihat, uktum hasanatika asyadda mimma taktum sayyiatik, sembunyikan kebaikan kamu itu lebih rapat dibandingkan kamu menyembunyikan keburukan-keburukan. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah surah Al-Hadid tentang nama Allah Subhanahu wa taala, 4 nama Allah, yaitu dengan hadis doa Rasulullah SAW. Allah menyebut nama Allah dengan tafsirnya sekaligus. Rasulullah SAW minta kepada Allah 2 hal di sini Bapak Ibu. Iqdi 'annad dain. Ya Allah, lunaskanlah utang-hutang kami. Jadi boleh minta tolong kepada Allah. Ya Allah, lunaskanlah ya Allah hutang-hutang kami. Berarti apa?
Pertama, jelas berhutang itu boleh, Pak. Boleh. Ya, bukan sunnah, bukan. Ini kalau sunnah semangat ngutang. Ya. Yang wajib itu membayar hutang. Nah, ini yang wajib bayar hutang. Kalau hutang itu mubah saja boleh. Rasulullah pernah berhutang. Sampai ketika Rasulullah meninggal, itu baju perangnya masih tergadai di salah satu orang Yahudi di Madinah. Tergadai berarti apa, Pak? Berarti ada hutang yang diambil, sehingga baju perang itu sebagai barang jaminan marhun yang tergadaikan, berarti hutang. Tapi jangan sembarang menyimpulkan termasuk sunnah Nabi adalah hutang. Ada hadisnya, enggak. Tidak semua hadis kemudian kita simpulkan sebagai sunnah. Tidak. Ya, jadi hutang itu boleh. Yang wajib adalah membayar. Kecuali memang hutang dalam keadaan darurat. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa menutup aurat. Bahkan dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh berhutang dengan konsekuensi riba, karena dalam keadaan darurat tuh, Pak. Baik, jadi orang yang berhutang itu Masya Allah, ini hal yang dibolehkan, dan dibolehkan juga orang meminta kepada Allah untuk dilunaskan, ya Allah. Tapi bukan berarti kemudian setelah doa nggak ada usaha, bukan. Ini kita minta tolong kepada Allah. Maka beruntung bagi mereka orang-orang yang kemudian berhutang dan niat membayar. Yang penting niat. Maka tadi saya katakan niat, Pak. Niat itu Masya Allah. Bapak Ibu niat menghafal Al-Quran, niatnya benar, artinya ditunjukkan dengan usaha. Sehari 1 ayat atau seminggu 1 ayat, yang penting nambah hafalannya. Dipanggil oleh Allah hafalannya 1 juz. Juz 30, bukan 30 juz. Beda ini. Ini ia akan mendapatkan pahala orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Niatnya tadi penting. Niat bayar hutang, maka Allah akan melunasi. Ada hadisnya. Allah akan melunasi di sini. Maknanya apa? Para ulama menjelaskan Allah akan mudahkan dia di dalam membayarnya. Makanya kalau orang itu udah nggak niat bayar hutangnya susah, walaupun duitnya banyak, susah bayar hutang. Ataupun Allah akan jadikan orang yang dihutangi kelak di hari akhir hatinya itu ridho terhadap orang yang berhutang kepadanya pada saat hisab ditegakkan. Pada saat kaum muslimin dikumpulkan di tempat namanya Qantharah, penghujung sirat, untuk mempertanggungjawabkan antara mereka. Jadi hak-hak mereka itu akan dipertanggungjawabkan, Pak. Kalau hisab antara hamba dan Allah di mahsyar itu, hisab antara Allah, ya, hisab para hamba dihisab oleh Allah di mahsyar. Nanti ada masa di mana kita itu akan berhadapan-hadapan. Ya, orang-orang yang misalnya korupsi itu akan dihadapkan. Hartanya siapa yang diambil? Ya, mereka akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, kezaliman itu ada tanggung jawabnya, akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membunuh orang lain, maka orang yang terbunuh itu dengan lehernya yang berdarah-darah akan menyeret orang yang membunuh, dibawa ke hadapan Allah. Kalau yang bunuh itu orang mukmin, kalau orang kafir dah nyemplung dulu tuh, Pak. Ya Allah, tanya kepada orang ini, kenapa dulu di dunia membunuhku? Maka siapkanlah jawabannya di hadapan Allah. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, jadi barakallahu fikum, berhutang dengan niat membayar. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang itu hutang tidak mau membayar, ya, saking banyaknya orang seperti ini, sehingga sebagian ulama mengatakan boleh didenda, kan gitu. Sedangkan para ulama yang lain nggak boleh. Denda itu masuk riba, kan gitu, Pak. Denda itu masuk riba, seperti riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu modelnya seperti apa toh? Modelnya itu kalau orang hutang jatuh temponya nggak bisa bayar, hutangnya jadi nambah. Kan itu persis dalam akad muamalah transaksi keuangan modern. Ya, Anda punya cicilan terlambat, ada dendanya, kan gitu. Namun sebagian ulama termasuk MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu punya fatwa bolehnya denda bagi orang yang sengaja tidak membayar sedangkan dia punya kemampuan. Karena yang terkadang itu, Pak, kezaliman itu dilakukan oleh orang yang pinjam, bukan yang meminjami. Kadang-kadang kita meminjami, Masya Allah, ya, kita usaha minjamkan orang,
kemudian tidak balik-balik, nggak ada duit terus, tapi statusnya jalan-jalan, makan-makan terus kan gitu. Nah, denda itu dibolehkan, ini fatwa MUI Pak, dibolehkan dengan jumlah yang kecil sebagai pelajaran, dan kemudian denda itu tidak kembali kepada yang meminjamkan tadi, tapi kembalikan kepada yang ketiga, pihak ketiga maksudnya. Saya sama misalnya dengan si fulan nggak bayar-bayar, udah denda dia, kamu tuh nggak bayar-bayar, tapi hasil daripada denda tidak dinikmati oleh yang memberikan hutang, tapi kembalikan pada pihak yang ketiga. Karena di dalam hadis sebutkan kullu qardin jarra fihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, setiap utang yang kemudian menghasilkan kemanfaatan, maka kemanfaatan tersebut dinilai sebagai riba. Tapi ini kullu qardin itu setiap hutangan ya Pak, bukan setiap pinjaman. Kadang-kadang sebagian orang itu terlalu semangat, wah hati-hati dengan riba, akhirnya semangat sesuatu yang tidak riba dimasukkan dalam kategori riba. Kredit sama dengan riba? Enggak, tidak semua kredit itu riba. Boleh al-bai' bitaqsid itu boleh Pak, mencicil itu boleh, yang penting akadnya, kan gitu. Tidak semua kemudian riba. Sampai mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalau orang itu misalnya ada yang pinjam motor, Pak pinjam motornya, oh boleh, nanti diisi bensin ya, kan gitu kan, diisi bensin ya. Wah itu bensinnya riba, benar apa tidak seperti itu? Perlu kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadisnya itu kullu qardin, qardin itu qard itu utang Pak, ya duit. Sedangkan kalau pinjaman selain uang, yaitu pinjaman i'arah dalam fikihnya, pinjaman. Saya minjam Pak, minjam kendaraannya, oh ya nanti diisi bensin yang full ya. Yang meminjam itu mengiyakan, berarti hakikat akadnya adalah ijarah sewa menyewa. Itu dibolehkan. Berarti bukan i'arah, bukan pinjam meminjam, bukan utang. Utang bukan qard lagi. Tapi sewa menyewa, walaupun lafalnya meminjam. Biasanya kalau misalnya saya punya tetangga, Pak pinjam piringnya, kembali piringan gitu kan. Pak pinjam mobilnya, pinjam motornya. Yang punya kendaraan bilang nanti diisi full bensinnya ya. Siap insya Allah. Berarti ia mengiyakan akad itu. Akadnya, hakikatnya itu adalah sewa menyewa. Jasanya adalah bensin. Seperti itu Pak. Maka dalam akad transaksi jual beli itu yu'tabar, yang dianggap adalah maknanya bukan lafalnya. Maknanya bukan lafalnya. Misalnya gini Pak. Misalnya gini. Pak ini saya hibahkan buku ini kepada Bapak, murah, cuma 200.000. Hibah kok 200.000, berarti jual beli. Lafalnya hibah, tapi hakikatnya jual beli. Sama tadi, Pak pinjam kendaraannya, oh ya diisi bensinnya, iya berarti sewa menyewa, walaupun lafalnya meminjam. Paham ya Pak? Itu bukan riba, tapi lafalnya adalah pinjam meminjam, tapi hakikatnya sewa menyewa. Ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya bagi yang ya punya hutang kemudian belum bisa bayar, mudah-mudahan dimudahkan ya Pak. Karena kadang-kadang jadi pikiran kalau punya pinjaman. Meminjam itu bukan tercela kok Pak. Kecuali meminjam untuk sesuatu gaya hidup hedon atau apa, itu ya dicela. Makanya kalau orang yang kena hutang karena satu kebutuhan sulit membayar, orang seperti ini perlu dikasihani. Bahkan orang yang seperti ini masuk salah satu asnaf mustahik zakat, kan gitu. Bukan dibully, tapi apa, dibantu dengan zakat. Orang al-ghorimin, orang yang terlilit hutang. Terlilit hutang kenapa? Nanggung anaknya banyak, Masya Allah. Anaknya 8 mondok semuanya. Bayar ini harus utang sana utang sini gitu Pak. Bukan hutang untuk beli handphone yang mahal kan gitu kan, bukan. Ya, bukan untuk beli hal-hal yang bukan kebutuhan primer. Allahumma musta'an. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa, ya Allah, kita minta supaya Allah membantu untuk melunaskan hutang-hutang kita. Wa aghnina minal faqri, dan kemudian bebaskanlah kami dari kefakiran. Jadi barakallahu fikum, kalau kita minta kepada Allah adalah kecukupan ya Pak, bukan minta kefakiran, karena fakir itu bagian daripada bala. Tapi kalau ditakdirkan menjadi fakir, maka ridhokan hati kami. Ini prinsipnya. Kalau minta di sini barakallahu fikum, Rasul mengajarkan supaya kita itu dilepaskan dari kefakiran.
Walaupun di sana ada Bapak Ibu keutamaan orang-orang fakir kan gitu. Tapi bukan berarti kita minta fakir. Tapi kalau ditakdirkan menjadi fakir itu ada hiburannya. Maka hadis yang menjelaskan orang-orang fakir itu sekian tahun lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang kaya, itu bukan berarti motivasi kita jadi orang fakir, bukan Pak. Tapi kalau ditakdirkan oleh Allah, ridhokan hatimu dengan kefakiran ini karena ada keutamaan. Bisa jadi keberkahan hidup kita atau hidup sebagian kaum muslimin itu dalam kefakiran. Ya, kalau dikasih kaya malah sombong, kita nggak ngerti kan itu. Ini hiburan, bukan berarti kita minta fakir. Kenapa? Fakir itu seperti hal-hal yang lain yang tidak disukai oleh makhluk. Kefakiran, kemudian sakit, ya penyakit yang diidap gitu. Itu bala dan kita tidak boleh menantang bala. Ya Allah, kapan saya sakit sehingga saya bisa bersabar? Enggak seperti itu Pak. Ya Allah, kapan saya menjadi fakir kok enggak fakir-fakir? Susah banget jadi miskin ya Allah. Ini orang nggak paham konsepnya. Kenapa? Karena saya pengen masuk surga duluan. Masalahnya kalau fakir yang nggak sabar, bukan masuk surga duluan, dah fakir masuk neraka duluan. Ini gitu. Repot ya Pak. Makanya doa yang paling baik yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami. Ini semangat yang punya hutang ini. Dibantu oleh Rasulullah, diajari cara doanya. Sebelum doa sebut nama Allah. 4 hal ini seakan-akan isyarat mengabarkan pada Allah, engkau tahulah ya Allah saya hutang itu kepepet, bantu ya Allah, gitu kan gitu. Kalau hutangnya itu nggak kepepet, ya itu nggak tahu ya. Ya Allah saya butuh ini ya Allah, kan gitu kan. Sedangkan itu bukan kebutuhan kita yang mendesak akhirnya hutang, jangan Pak. Tapi barakallahu fikum, makanya hutang itu ya hukumnya, hukum asalnya nggak ada, kemudian sunnah, termasuk sunnah Rasulullah, hutang karena Rasulullah pernah hutang, tidak, itu boleh saja. Namun bukan berarti kalau orang yang pernah hutang itu nggak soleh. Ustadz kok hutang, ya Rasulullah coba hutang, gitu aja. Baik, ini 4 nama yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam doanya. Ya, jadi ini bisa kita praktekkan Bapak Ibu yang punya hutang ini kan gitu kan. Kita menyebut nama Allah. Allahumma antal awal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai' wa antal dhahiru laisa fawqaka syai' wa antal batinu laisa dunaka syai'. Ya, kemudian iqdi 'anna daina. Iqdi 'anna daina. Ya, bantulah kami dalam melunasi hutang-hutang ya Allah, wa aghnina 'anil faqri, dan lepaskanlah kami dari kefakiran. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin berikutnya kita tambah sedikit, yaitu pernyataan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha suci, khaliqun qabla wujudil khalqi, disebut sebagai pencipta sebelum adanya makhluk, sebelum ada ciptaan makhluk. Wa raziqun qabla wujudi rizqi, dan Allah itu maha pemberi rizki sebelum adanya rizki yang terbagi pada makhluk. Makhluk belum ada, gimana dibagikan rizki. Falahu sifatul ula wal asma'ul husna wal masul a'la, bagi Allah nama yang indah, sifat yang mulia, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernyataan yang pendek ini memiliki beberapa kaidah yang harus kita pahami. Pertama Bapak Ibu, semua selain Allah itu makhluk. Ini harus kita pegang. Maka jangan ragu kalau ditanya, ya arsy itu makhluk atau enggak? Ya makhluk. Bahkan segala sesuatu yang ada selain Allah dan sifatnya makhluk. Kita makhluk, ya makhluk. Perbuatan kita itu makhluk. Kita yakin perbuatan kita itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak makhluk ya Allah itu sendiri dan sifat-sifatnya. Makanya Al-Quran Bapak Ibu, Al-Quran itu makhluk atau tidak? Kita katakan Al-Quran tidak makhluk. Kenapa? Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang banyak. Di antara sifat Allah itu kalam. Allah itu berfirman. Ya, semua kalangan meyakini Allah berfirman, cuma tafsirnya beda-beda. Kalau kita meyakini Allah berfirman, kalau Allah berkehendak, maka ketika berfirman itu terdengar suaranya. Maka kita yakini apa yang didengar oleh Nabi Muhammad pada saat Mi'raj itulah suara Allah. Kalau Allah berkehendak, suaranya didengar. Apa yang didengar oleh Nabi Musa itu firman Allah beneran, bukan makhluk yang kemudian mengutarakan firman Allah. Itu enggak simpel. Ya sudah, Allah berfirman dengan keagungannya. Kalau Allah berkehendak, suaranya didengar dengan bahasa yang dipahami oleh hambanya. Kita yakin itu saja. Maka di antara firman Allah itu adalah wahyu yang Allah wahyukan pada Nabi Muhammad yang terkumpul dalam mushaf itu, Al-Quran itu. Maka Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau orang-orang Mu'tazilah meyakini Al-Quran itu
makhluk. Karena orang-orang Mu'tazilah itu meyakini bahwa Allah itu tidak berbicara. Ini panjang nanti bahasanya. Intinya Al-Quran itu kalam Allah. Makanya Bapak Ibu dalam acara misalnya ketika MC menyampaikan susunan acara yang kedua pembacaan kalam ilahi. Pembacaan kalam ilahi atau makhluk ilahi, Pak. Ya, kalau ada MC mengatakan Bapak Ibu acara yang kedua pembacaan makhluk ilahi. Pernah dengar ya? Ya, ini makanya kita tuh fitrah alhamdulillah pembacaan kalam Allah. Itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi segala sesuatu di dunia ini selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Kemudian Allah itu yang maha agung memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah memiliki sifat yang mulia. Allah yang maha menciptakan sebelum adanya makhluk yang diciptakan. Karena kita tadi kan di awal sudah kita sampaikan Allah wal awal yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelum Allah. Allah ada dan tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Maka ketika tidak ada sesuatu pun bersama Allah, Allah disebut Al-Khaliq walaupun Allah belum menciptakan. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala belum membagi rezeki, tapi Allah itu Ar-Razzaq, Ar-Raziq yang Maha memberikan rezeki. Jadi dalam hal ini memang kita kadang-kadang kita tanya dulu sebelum menciptakan Allah seperti apa kan? Ternyata ada hadisnya loh, Pak. Yang bertanya-tanya bagaimana Allah sebelum menciptakan. Di sini disebutkan dalam sebuah riwayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Aina kana Rabbuna tabaraka wa ta'ala qabla ay yakhluqas samawati wal ardh?" Di mana Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu sebelum menciptakan langit dan bumi? Rasulullah mengatakan kana fi ama. Allah Subhanahu wa taala itu di ruang hampa. Ini hadisnya seperti itu. Ada yang mengatakan dulmah, ama itu dulmah. Allah berada ya di kegelapan, fi dulmah. Ini disebutkan dalam hadis. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi, tsumma khalaqal arsy, tsumma stawa alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy dan Allah istiwa di atas arsy. Ala kulli hal Bapak Ibu, memang bahasan tentang Allah di sini agak sedikit mungkin membingungkan, tapi kalau kita kembali pada hadis itu sudah cukup menjadikan kita apa Bapak Ibu? Ya sudah, kita serahkan sesuatu yang di luar akal kita itu kepada Allah, kita mantapkan keimanan kita. Sehingga ini sebelum kita tutup, ada pembahasan terkait dengan hal ini. Kita yakin tentunya Allah adalah wujudnya awal, tidak ada sesuatu yang ada sebelum Allah. Sehingga apa? Nanti para ulama membahas tentang masalah keberadaan makhluk. Sejak kapan makhluk itu ada dan sampai kapan makhluk itu ada. Yang disebut dengan tasalsul al-hawadis. Enggak usah dipikirkan tasalsul al-hawadis, tapi maknanya pertanyaan tentang sejak kapan makhluk itu ada dan sampai kapan makhluk itu ada. Pernyataan yang paling lemah yaitu keyakinan sebagian kalangan bahwasanya yang namanya makhluk itu tidak kekal, baik di awal, di masa lalu dan di masa yang akan datang. Ini pernyataan paling lemah, sehingga orang-orang seperti ini ya meyakini bahwa surga dan neraka tidak kekal. Ada juga yang menyatakan bahwasanya makhluk itu tidak ada sambung menyambung di masa lalu, namun akan kekal di masa yang akan datang. Surga neraka itu akan kekal, sedangkan masa sebelumnya itu ya tidak sambung menyambung. Sedangkan pendapat yang ketiga ini di sini disampaikan oleh banyak para ulama juga, keberadaan makhluk itu Bapak Ibu, keberadaan makhluk itu sejak dahulu itu ada. Cuma kan kalau kita memahami ya, makhluk yang disebutkan secara definitif namanya arsy, langit dan bumi. Dan sebelumnya bukan berarti nggak ada makhluk, ada, tapi jinsul makhlukat, jenis makhluk yang tidak disebutkan namanya. Keberadaannya juga kekal, tapi keberadaan kekal sejak dulu. Tetapi catatan, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mendahului sebelumnya. Ala-kulal ini satu pendapat ya Bapak Ibu, satu pendapat yang kemudian kalau kita simpulkan secara simpel, Allah Subhanahu wa taala keberadaannya tidak bersama dengan makhluk karena Allah wal awal. Kan gitu kan? Tapi ada yang mengatakan Allah wal awal bukan berarti
Bukan berarti tidak ada makhluk dengan keberadaan Allah. Ya, memang agak ini ya, Bapak Ibu. Makanya ketika kita agak pusing dalam masalah hakikat Allah, kita kembalikan saja pada hadis Nabi tadi, Allahuwal awwal, tidak ada sebelumnya sesuatu, Allahuwal akhir. Tapi bukan berarti tidak kekal surga dan neraka, kekal. Ya, surga dan neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini aja. Jadi kita nggak usah pikirkan dulu sebelum Allah bagaimana. Kita yakin tidak ada sesuatu sebelum Allah. Allah ketika menciptakan bagaimana, Allah ngapain, nggak perlu. Yang perlu kita tanyakan adalah perbuatan kita. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang tidak patut kita tanyakan apa yang Ia lakukan. Tapi barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini apa-apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, ini kita mencoba untuk semakin mengenal Allah. Dan ingat, ketika kita membahas tentang Allah, bukan berarti kita menguasai akan hakikat Allah seutuhnya, karena Allah lebih agung dari apa yang kita agungkan. Makanya kalau kita muji pada Allah, kita kembalikan pada Allah. Kami muji Allah kepadamu dengan pujian yang mulia, sebagaimana engkau muji dirimu. Sebagaimana kita belum bisa memuji Allah dengan benar-benar memuji sebagaimana Allah muji akan dirinya, tapi kita berusaha. Makanya ketika kita membahas tentang Allah, sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti kita telah menguasai tentang hakikat Allah. Kita belajar asma Allah, sifat-sifatnya. Di sana ada nama dan sifat Allah yang disembunyikan oleh Allah dalam ilmu gaibnya, kita tidak tahu. Bahkan Nabi Muhammad diajarkan zikir untuk muji Allah di dunia itu terbatas. Sampai nanti ketika di mahsyar, ketika Nabi Muhammad itu sujud kepada Allah, sujud di bawah arsy. Dan ini keistimewaan Nabi Muhammad, tidak diberikan pada Nabi yang lain. Disebutkan dalam hadis, Nabi Muhammad itu zikir dengan pujian-pujian yang tidak diajarkan di dunia, namun diberikan oleh Allah di akhirat. Maka kita itu sejatinya apa Bapak Ibu? Belum mampu memuji Allah dengan pujian yang sebenar-benarnya. Yang paling tahu akan dirinya dan bagaimana muji Allah, ya dirinya itu sendiri. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Saya kira cukup Bapak Ibu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita buka 1 atau 2 pertanyaan. Bismillah. Cukup ya Pak. Baik, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Oh iya, Waalaikumsalam. Udah masuk surga ya Pak? Oh sebentar lagi. 3 bulan lagi. Iya. Kalau kita membayangkan Allah tentunya tidak bisa, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Ya. Seakan-akan kamu melihatmu. Ya. Dan ketika kita itu membayangkan dalam alam imajinasi kita tentang Allah, kita yakin bahwa yang kita bayangkan itu adalah ya, pasti salah. Ya. Maka yang paling mudah adalah kita yakin bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya, betul Pak. Seperti itu. Makanya Masya Allah, ketika kita tidak disampaikan secara detail tentang Allah, mudah-mudahan tumbuh rasa rindu akan melihat wajah Allah.